Kita kembali belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini diambil dari ayat yang ke-33. Orang dunia mengukur kebersihan hidup sehari-hari berdasarkan pencapaian. Orang dunia mengukur suatu keberhasilan itu berdasarkan pencapaian. Ukuran pencapaian itu selalu berhubungan dengan harta atau uang yang dimiliki. Hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, zaman Yesus sampai zaman sekarang. Indikator dalam mengukur seseorang berhasil itu dari hal-hal dunia yang dia capai. Itu pandangan orang dunia. Tetapi pengajaran Yesus ini justru menunjukkan betapa banyak orang Kristen yang terjebak dalam menerapkan standar duniawi ini, yaitu mengukur hidup dari harta yang dimiliki. Justru hal tersebut mendatangkan kekhawatiran. Hal tersebut justru mendatangkan kekhawatiran kalau kita mengukur standar keberhasilan menurut hal-hal yang sudah dicapai. Kalau tidak dicapai, maka terjadilah kekhawatiran dalam hidup ini. Seharusnya orang Kristen memakai standar pencapaian yang diukur oleh iman. Hidup tidak bergantung pada apa yang akan kita makan, bukan apa yang kita minum atau pakai, tetapi hidup bergantung pada Tuhan. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Hidup tidak bergantung pada semuanya itu, tapi Tuhan yang
memberikan semuanya itu. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Dia. Keberhasilan kita harusnya diukur dari ketundukan kita pada Allah sebagai Raja. Bagaimana kita memperlakukan kebenaran di dalam kerajaan Allah. Hal ini yang perlu kita terapkan. Jadi keberhasilan yang dimaksud sini, keberhasilan di dalam Allah. Mencari kehendak dan kebenarannya. Sesuai tema kita, carilah dahulu kebenaran, kerajaan dan kebenarannya. Kalau kita membaca perikop ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang kekhawatiran. Semua pasti khawatir. Tetapi saya mau melihat di sini, perikop ini dimulai dengan kata karena itu. Perhatikan ayat 25. Karena itu. Kata ini penting Bapak Ibu, tapi kelihatannya sepele. Karena itu. Ada kata karena itu, kalau kita baca Alkitab, kalau ada kata karena itu, maka, lalu, kemudian, kata itu tidak berdiri sendiri. Tentunya dia berhubungan dengan perikop sebelumnya. Contoh, aku bertemu dengan Pak Ngaito di jalan, langsung aku berkata kepada Pak Ngaito, karena itu Bapak harus seperti ini, maka Bapak akan seperti itu. Tentunya Pak Ngaito akan bingung. Tetapi kalau sudah ada pengantarnya terlebih dahulu, maka ketika saya masuk, karena itu, maka pasti akan nyambung. Oleh sebab itu, hal kekhawatiran di sini, sebelum Yesus menjelaskan, mengajarkan kepada para murid dan orang-orang pada waktu itu, tentunya ada hal sebelumnya yang Yesus sudah ajarkan. Sehingga dia memulai perikop ini dengan, karena itu, janganlah engkau khawatir. Matius melanjutkan pengajaran Yesus dengan frasa karena itu, karena tujuannya untuk mengkontraskan sikap Kristen yang seharusnya dengan kenyataan dunia. Perikop sebelumnya apa Bapak Ibu? Kita melihat, itu Yesus berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Ternyata dalam hal mengumpulkan harta, banyak yang khawatir. Kekhawatiran itu melanda. Oleh sebab itu Yesus melanjutkan pengajarannya dengan hal kekhawatiran. Dia memulai dengan karena itu. Jadi dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal duniawi itu, manusia begitu khawatir dan melupakan Tuhan. Mereka khawatir dan mendatangkan dosa. Oleh sebab itu Yesus mau menekankan kepada kita supaya kita lebih utama mencari kerajaan Allah. Mengapa harus mencari kerajaan Allah? Karena kalau di ayat 21 kita lihat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta kita siapa? Kalau harta kita hal-hal materi, maka hati kita pun di situ. Kalau harta kita adalah Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, maka hati kita pun di Dia. Oleh sebab itu Tuhan mau menganjurkan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita, hal yang penting adalah mengumpulkan harta di sorga. Karena dikatakan di situ di ayat 19 sampai 20, kalau kita mengumpulkan harta di dunia, bisa dimakan karat, ngangat, pencuri dapat merampoknya. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di sorga, maka semuanya itu tidak dapat. Pencuri tidak dapat merampok atau mencurinya. Ngangat tidak dapat merusaknya. Oleh sebab itu kita harus menyadari ini. Harta yang paling berharga adalah harta di sorga. Ironisnya orang dunia tidak menyadari bahwa semua hartanya suatu hari akan lenyap. Oleh sebab itu kita membutuhkan harta yang bersifat kekal. Memang kalau kita hidup di dunia, membutuhkan juga harta di dunia untuk keberlangsungan hidup kita. Tetapi saya sudah mengatakan, itu sebagai pelengkap dalam hidup kita. Yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari dahulu? Kerajaan dan kebenaran Allah.
Oleh sebab itu kekhawatiran ini seringkali membuat kita sebagai orang percaya menjadi ragu-ragu akan Tuhan. Kekhawatiran ini membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, malah mendatangkan dosa. Kalau kekhawatiran sendiri diartikan sebagai suatu perasaan cemas, suatu perasaan bimbang dalam hati, suatu perasaan gelisah terhadap sesuatu hal yang belum terjadi. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan cemas itu kita mempusatkan perhatian kita kepada sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kalau kita kekhawatirkan, contoh kita khawatir, aduh besok hujan atau enggak. Pikiran kita besok hujan. Udah khawatir, sampai-sampai nggak bisa bergerak, sampai-sampai nggak bisa beraktivitas, karena kita takut besok hujan. Tetapi kenyataannya besok tidak hujan. Jadi kekhawatiran itu belum tentu benar. Kita membusatkan perhatian kita kepada sesuatu hal yang belum tentu terjadi dan kita alami. Apakah manusia tidak perlu khawatir? Apakah kita tidak perlu khawatir? Ini sifat bawaan manusia. Tentunya secara naluri kita akan khawatir. Kalau kita baca dalam Alkitab, Paulus mengkhawatirkan orang-orang yang ada di Korintus tentang keselamatan mereka di sana. Paulus khawatir karena pada waktu pengajaran sesat yang begitu luar biasa. Timotius khawatir akan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ternyata khawatir boleh. Tetapi kekhawatiran yang dimaksud di sini adalah kekhawatiran yang membuat gelisah, menyiksa, dan membuat pikiran kacau balau dan mengganggu sukacita dalam Tuhan. Kekhawatiran yang membuat kita mengganggu tidur kita, kekhawatiran yang menghalangi kita menikmati semua yang sudah diberikan Allah. Kekhawatiran ini menurut suatu penelitian, kekhawatiran ini efeknya sangat berlebihan, bahkan lebih parah daripada orang yang depresi. Oleh sebab itu, kekhawatiran menghalangi kita menikmati semua yang sudah berikan kepada kita. Kekhawatiran juga membuat kita ragu-ragu kepada Allah. Kekhawatiran membuat kita tidak peka terhadap orang lain. Kekhawatiran membuat kita menutup mata untuk orang lain. Kekhawatiran membuat kita jatuh dalam dosa. Contoh, seharusnya kita punya 2 lembar baju dan ada seorang pengemis datang meminta kepada kita, minta, dia nggak ada pakaian. Dia ada pakaian dan dia butuh pakaian. Dia datang bertamu di rumah kita, Pak tolong berikan aku selembar baju, aku kedinginan, aku kepanasan. Padahal kita bisa bantu dia. Karena kita punya 2, bahkan 3, bahkan 4. Tetapi karena kekhawatiran, kita tidak mau bantu dia. Kita takut, nanti kalau aku kasih baju ini ke dia, besok aku pakai apa? Nanti baju aku hanya 1. Jadi kekhawatiran membuat kita menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi kekhawatiran yang dimaksud di sini, kekhawatiran yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kekhawatiran yang membuat kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kekhawatiran yang membuat kita tidak memperhatikan sesama kita. Seharusnya kita bisa bantu saudara-saudara kita, orang-orang yang membutuhkan, tetapi kita khawatir. Jangan-jangan kalau saya bantu orang lain, saya sendiri tidak cukup. Padahal kita masih berlebihan. Oleh sebab itu, kekhawatiran di sini Tuhan tidak ingin supaya kita sebagai orang Kristen, orang beriman menjadi khawatir dan itu menjadi ciri kita. Tidak. Boleh kita khawatir, tapi jangan mendatangkan dosa. Bagaimana khawatir tidak mendatangkan dosa? Artinya kita boleh berpikir jauh ke depan, mempersiapkan segala sesuatu. Kita hidup pun tidak mungkin hidup tanpa perencanaan. Siapa yang hidup di sini tanpa perencanaan? Kalau dia hidup tanpa perencanaan, tidak ada target yang mau dia capai. Contoh dalam tahun ini, saya mau supaya dalam keluarga saya semuanya rutin baca Alkitab. Baik ibu, baik ayah, baik anak-anak. Target.
Saya mau supaya tahun ini pasang target tinggi. Aku nggak akan bolong datang beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah minggu, ibadah KRT, PW, PPG dan sebagainya. Ada target, artinya ada hal yang mau kita capai. Tetapi kalau kekhawatiran yang mendatangkan dosa, membuat kita gelisah, membuat kita tidak dapat menikmati segala berkat Tuhan, yang mendatangkan dosa, Tuhan tidak mau. Dan itu tidak boleh menjadi ciri khas kita. Oleh sebab itu, kalau dalam teks yang kita baca, orang khawatir tentang apa sih? Dalam teks yang kita baca, hanya dua yang dikhawatirkan di sini. Pertama, khawatir akan hidup. Manusia khawatir akan hidup. Hidup adalah hal yang paling penting dalam dunia ini. Orang akan memberikan yang terbaik untuk hidupnya dan untuk mempertahankan nyawanya. Hidup adalah hal yang paling penting. Dia akan mempersembahkan apapun untuk hidupnya. Apa gunanya mendapatkan segala sesuatu tapi kita kehilangan nyawa? Oleh sebab itu, manusia khawatir akan keberlangsungannya. Kita khawatir akan kenyamanannya. Jadi dalam teks ini mau berbicara manusia khawatir tentang akan hidup ini, tentang keberlangsungannya, tentang kenyamanan hidup ini. Yang kedua, manusia khawatir tentang apa dalam teks ini? Khawatir tentang masa depan. Khawatir tentang masa depan. Bukankah di dalam Kristen, dalam pengajaran Yesus, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ada jaminan masa depan? Kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu, kekhawatiran-kekhawatiran ini perlu kita buang. Karena kekhawatiran tidak membuat kita bertumbuh. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ini yang penting. Mengapa kita tidak boleh khawatir sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kalian, kamu, yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam versi yang lain dikatakan, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatiran dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kalau kita melihat, satu hasta itu kalau kita bawa dalam ukuran senti berarti 45 senti. Satu hasta 45 senti. Apakah dengan kekhawatiran kita mengkhawatirkan tentang hidup ini dapat memperpanjang hidup kita walaupun hanya 45 senti? Tidak. Oleh sebab itu, Yesus mau menegaskan kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Karena dikatakan, apakah di antara kalian yang karena khawatir dapat memperpanjang umurnya 45 senti? Tidak. Apakah dengan kekhawatiran semua persoalan hidup dapat terselesaikan? Tidak. Malah khawatir berlebihan maka menambah beban pikiran, bukan menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu, Yesus mau menekankan bagi kita bahwa kekhawatiran sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya bagi hidup kita. Kekhawatiran hanya akan menambah masalah bagi kita. Mengapa kita menghabiskan daya kita, menghabiskan pikiran kita, menghabiskan tenaga kita, energi kita untuk berpikir, untuk mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi dan tidak ada manfaatnya bagi kita? Tuhan tahu kekhawatiran itu tidak baik bagi kita. Makanya Dia melarang kita, janganlah engkau khawatir. Karena khawatir tidak ada gunanya bagi hidup kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa kita tidak boleh khawatir?
karena kekhawatiran hanya menambah beban dalam hidup. Kekhawatiran hanya menambah beban dalam hidup. Ayat 34 itu menjelaskan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap hari ada kesusahannya sendiri. Setiap hari ada tantangannya sendiri. Artinya kita menjalani hidup ada tantangan dan kesusahannya sendiri. Hari ini, besok, dan seterusnya. Setiap hari ada tantangan dan kesusahannya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita ibaratkan tantangan itu dengan berat, kita contohkan, satu hari contohnya, kita diberikan beban 10 kilo, yang harus kita pikul. Hari ini, hari Senin contohnya, 10 kilo. Tetapi karena kita khawatir akan hari Selasa, kita udah mengambil beban hari Selasa. Jadinya naik berapa kilo? 20 kilo. Padahal Tuhan hanya taruh 10 kilo dalam beban untuk kita menjalani hari ini. Tetapi kalau kita sudah khawatir akan hari besok, berarti kita sudah mengambil kesusahan hari besok untuk kita pikul hari ini. Berarti menjadi 20 kilo. Kalau kita pikirkan untuk 7 hari ke depan, 1 minggu, berarti kita sudah mengambil kesusahan dalam 7 hari. Berarti 170 kilo berat yang harus kita tanggung. Kalau kita mikirkannya selama 1 bulan penuh, udah 31 hari, kita mengambilnya beban itu, dan kita mau memikul 1 hari itu, udah 310 kilogram berat yang harus kita pikul. Kalau kita mikirkannya selama 1 tahun, 365 hari, bebannya jadi berapa? 3.650 kilogram. Apakah kita sanggup? Tidak akan sanggup, tidak mampu. Karena kita hanya kuat mengangkat 10 kilo. Sehingga Tuhan berkata, hari ini cukuplah, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Karena besok ada kesusahannya lagi. Kalau hari ini saja sudah susah, dan besok kita mengambil lagi kesusahan besok untuk dipikirkan hari ini, waduh, bisa depresi, bisa stres. Oleh sebab itu, hari ini cukuplah kesusahannya hari ini, karena besok ada kesusahannya sendiri. Dan setiap kesusahan itu Tuhan akan mampukan kita melewati. Oleh sebab itu Yesus menegaskan, kekhawatiran hanya menambah beban. Kekhawatiran hanya menambah pergumulan bagi kita. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan akan menimbulkan depresi dan membuat orang putus asa, bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, Allah tahu kekhawatiran itu tidak baik bagi kita. Makanya Dia melarang, janganlah engkau khawatir. Karena apa? Kekhawatiran tidak ada gunanya. Yang kedua apa? Karena kekhawatiran hanya menambah beban. Perhatikan di sini. Oleh sebab itu Yesus membangun sebuah argumen bagi kita agar kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Yesus coba membangun sebuah argumen untuk meyakinkan kita supaya kita jangan khawatir akan hidup ini. Ayat 25 sampai 27. Itu mau memberitahukan bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Karena itu, ayat 25, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus menegaskan bahwa Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Yaitu apa? Memberikan tubuh. Dia sudah memberikan kita tubuh dan juga kita sudah memberikan kita, bukankah hidup itu, Yesus sudah memberikan kita hidup dan tubuh. Itu jauh melebihi daripada pakaian. Itu jauh melebihi dari yang kita makan. Saya kasih contoh seperti ini. Ada seorang anak muda, dia bekerja di suatu tempat, satu pulau, dan di pulau tersebut dia harus
kapal untuk masuk ke pulau itu hanya sebulan sekali. Anak ini sudah bekerja 10 tahun, jadi dia rindu pulang ke kampung halamannya, orang merantau, orang perantauan. Dia berupaya mengumpulkan duit untuk beli tiket kapal tersebut. Di satu ketika duitnya sudah terkumpul. Tetapi dalam perjalanannya itu di atas kapal harus seminggu baru sampai kampung halamannya. Berarti cukup lama, berarti perlu biaya selama seminggu di dalam kapal. Tetapi anak muda tersebut hanya bisa mengumpulkan duit untuk beli tiket kapal. Lalu kapal sudah datang di dermaga, dia mulai bimbang. Waduh, duit aku hanya cukup untuk beli tiket. Kalau aku naik kapal, selama seminggu aku hidupnya dari mana? Tetapi kalau aku nggak naik kapal, aku harus tunggu lagi sebulan. Untuk kapal berikut mampir ke dermaga ini dan saya bisa naik. Lalu dia nekat. Oke lah, biarlah aku naik saja ke kapalnya. Masalah urusan 1 minggu di atas kapal, itu terserah Tuhan. Dia naik, dibeli tiket, dia naik. Kapal mau berlayar. Hari pertama dia masih bisa tahan lapar, Bapak Ibu. Nggak makan nih, nggak ada. Padahal di kapal tuh sudah tersedia makanan yang enak-enak untuk orang makan di atas kapal. Hari kedua, dia udah mulai goyang karena nggak makan. Hanya minum air mineral. Hari ketiga, udah nggak sanggup lagi. Lalu di pikiran dia, biarlah aku makan. Lebih baik aku makan dan dilemparkan, nggak bisa bayar dan dilemparkan ke dalam laut. Dan dia berpikir lebih baik aku mati dalam keadaan kenyang daripada mati dalam keadaan lapar. Lalu dia pergi ke tempat makan di kapal, dia pesan semua makanan yang terenak. Pesan semua, banyak sekali di hadapannya. Lalu apa? Dia makan sepuas-puasnya. Dia bilang nggak apa-apa, makan sepuasnya. Kalau nggak mampu bayar, paling dilemparkan ke dalam laut. Lebih baik mati dalam keadaan kenyang daripada keadaan lapar. Dia selesai makan. Dia selesai makan, dipanggil pelayan restoran yang di kapal. Mbak, sini Mbak. Berapa semua tagihan makan ini? Mbak itu belum respon. Dia pikir suara dia kurang kencang. Lalu dia berkata, Mbak, berapa biaya makanan untuk semua yang aku sudah makan, yang harus saya bayar? Lalu pegawai itu berkata seperti ini, Bapak tidak usah bayar. Karena ketika Bapak beli tiket, itu semua sudah termaksud di dalam. Bapak boleh makan sepuas-puasnya. Hampir Bapak itu mati konyol karena kebodohannya, karena kekhawatirannya. Apa yang kita pelajari? Kalau yang mahal sudah dibeli, tiket sudah dibeli, maka yang lain akan ditambahkan, akan masuk dalam yang mahal itu. Kalau Tuhan sudah memberikan engkau hidup, Tuhan sudah memberikan engkau tubuh, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan. Makan, minum, pakai, Tuhan akan tambahkan. Karena Tuhan sudah memberikan yang paling mahal. Kalau kita khawatir apabila kita mempunyai makanan, kita mempunyai minum, kita mempunyai banyak hal yang dipakai, tetapi kita tidak mempunyai tubuh, kita tidak mempunyai nyawa, itu yang kita khawatir. Jadi Tuhan mau menegaskan, kalau hidup dia sudah berikan, tubuh dia sudah berikan kepada kita, masakah makanan, minuman, pakaian tidak bisa dia berikan? Pasti dia berikan. Kalau kita khawatir, kalau kita mempunyai makanan, minuman, dan banyak hal yang bisa dipakai, tetapi kita tidak mempunyai hidup dan tubuh, baru itu khawatir. Jadi kita jangan bolak-balik. Kita sudah mempunyai yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Berikan kita hidup, berikan kita tubuh untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk berupaya, memberikan kita otak untuk berpikir. Tuhan sudah memfasilitasi itu dalam hidup kita. Tinggal kita mengembangkannya. Kalau kita mengembangkannya, maka semuanya akan tercukupi. Jadi yang paling mahal saja Tuhan sudah berikan, apalagi yang lain sebagai pelengkapnya, Tuhan pasti mencukupkan. Di sini Yesus juga
mau meyakinkan kita tentang jangan khawatir. Dia kasih contoh dua. Pertama tentang burung. Yang kedua tentang bunga. Pandanglah burung yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu lebih penting dari itu? Bukankah kamu lebih penting dari burung itu? Burung apa yang dimaksud di sini? Burung apa yang dimaksud ini? Coba kita buka dalam Lukas 12 ayat 24. Lukas 12 ayat 24. Saya bacakan bagi kita Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Berarti burung yang di sini dimaksud adalah burung gagak. Kalau burung gagak itu kita buka dalam Imamat 11 ayat 15, itu masuk dalam burung golongan haram. Binatang yang haram kalau dalam Imamat 11 ayat 15. Artinya apa di sini? Binatang yang haram saja Tuhan pelihara. Masakah kamu yang berharga jauh melebihi dari burung itu? Apakah Tuhan tidak mampu pelihara engkau? Burung gagak yang haram saja Tuhan pelihara. Kita kasih contoh lagi. Seandainya kalau burung ini yang dimaksud adalah burung pipit. Coba kita buka Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Saya bacakan bagi kita. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bukankah burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, 1 duit, tetapi seekor pun kalau jatuh di bumi itu semua karena kehendak Bapa. Burung pipit yang murahan, burung pipit yang tidak ada harganya, Tuhan pelihara. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung itu? Masakah Tuhan tidak pelihara engkau? Katakan bahwa burung pipit yang tidak berharga saja, kalau dia mau jatuh ke bumi, itu karena kehendak Bapa. Kalau dia di pohon lalu ditembak orang, lalu kena, berarti itu kehendak Bapa, burung itu mau mati. Kalau bukan kehendak Bapa, tembak 1000 kali pun gak akan jatuh, gak akan kena-kena. Masakah burung pipit yang murahan itu, katakan 2 ekor 1 duit, Tuhan pelihara. Apalagi kita yang berharga. Masa Tuhan tidak pelihara? Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan tahu sampai sedetail itu. Rambut di kepala kita, siapa di sini yang hitung jumlah rambut di kepalanya? Tidak ada yang hitung ya. Kalau yang hitung, bisa masuk dalam rekor terbaru, bisa hitung bulu rambut, bulu yang ada di kepala. Tetapi Allah katakan, semua itu Tuhan hitung, dan satu helai pun yang jatuh, Tuhan tahu. Sampai sedetail itu, Tuhan tahu tentang kehidupan kita. Bukankah kau jauh melebihi dari burung itu? Jadi Tuhan mau kasih contoh, bahwa burung gagak yang najis, burung pipit yang murahan, tidak ada harganya, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia yang berharga. Tetapi menjadi catatan, bukan berarti menyuruh kita bermalas-malasan. Jadi kita bilang, Tuhan sudah pelihara saya berarti bermalas-malas. Tidak. Perhatikan, burung bekerja keras baru dia dapat makan. Berarti Tuhan juga tidak mau kita bermalas-malasan. Tuhan sudah memberikan kita otak, Tuhan sudah memberikan kita tubuh, Tuhan sudah memberikan kita hidup.
maka gunakanlah itu semua untuk mencukupkan kebutuhan. Gunakanlah semuanya itu untuk memutar otakmu untuk mencukupkan kebutuhan. Nanti Tuhan akan memberkati usahamu. Yang kedua, Tuhan kasih contoh dengan bunga bakung di ladang. Ayat 28-29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Kalau tafsiran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ketika dia menafsirkan Matius 6 ayat yang ke-28 ini, dia mencari kata bunga, dan untuk mencocokkan bunga yang dimaksud dengan pengajaran Yesus pada waktu itu, dia mencocokkan bunga-bunga itu yang ada di Indonesia tidak ada. Makanya dia mengambil bunga yang paling umum, pakai kata yang paling umum, yaitu dipakai kata bunga bakung. Tetapi bunga yang dimaksud di sini adalah suatu jenis bunga yang hidup di bagian Israel sana, daerah Timur Tengah sana, dan bunga itu hanya sekali berbunga. Dan dia selesai berbunga langsung mati. Hari ini hidup, besok mati. Apa yang mau Yesus tegaskan bagi kita? Bunga saja yang hidupnya hanya sementara. Ada hari ini, besok mati. Yang hidupnya hanya sementara, Tuhan pelihara. Bahkan dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah salah satu dari bunga itu. Bukankah kamu jauh melebihi dari bunga itu? Bukankah Tuhan tidak mampu pelihara hidupmu? Tuhan pasti pelihara. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah menambah keyakinan kita, karena Yesus membangun sebuah argumen ini supaya meyakinkan kita. Karena kita manusia yang berpikir, maka kita bisa berpikir bagaimana Tuhan mencontohkan dengan hal-hal kecil, tetapi Tuhan pelihara. Masakah kita yang berharga jauh melebihi dari semua itu Tuhan tidak pelihara? Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau mau dipelihara, ada syaratnya. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Makan, minum, dan pakai. Itu yang ditambahkan padamu. Karena tubuh sudah diberikan, hidup sudah diberikan. Yang tambahan tinggal makan, minum, dan pakai. Menyangkut dengan kebutuhan sehari-hari. Tapi syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan di nomor satukan. Tuhan menjadi prioritas. Kerajaan Allah berbicara tentang otoritas Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah. Kerajaan Allah adalah suatu kondisi atau keadaan yang dimana Allah hadir, memerintah, berkuasa, dan berdaulat penuh dalam hidup kita. Maka itu disebut kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bisa ditafsirkan dengan banyak arti. Tapi yang paling konkret adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kalau Allah yang bertakhta dalam hatimu, dalam hidupmu, maka akan ada kebenaran, akan ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Kalau dalam hidup kita sudah ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, maka kerajaan Allah sudah terjadi dalam hidupmu. Maka kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kita mengundang, dia datang. Kerajaan berarti berbicara tentang raja, ada yang memerintah.
biarkan dia memerintah dalam hidupmu. Biarkan Yesus berkuasa dalam hidupmu. Jadikanlah dia pemimpin hidupmu. Jadikanlah dia yang utama dan yang terutama dalam hidupmu. Ketika engkau menjadikan dia yang terutama, pertama dalam hidupmu, katakan di situ, apa yang kamu minta akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakai, dia akan tambahkan kepadamu. Tetapi kalau kita khawatir dan tidak beriman, ini juga berbicara tentang iman. Kalau kita khawatir dan kurang beriman, ayat 32, saya bacakan begitu. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi, mau dikatakan sini, orang yang khawatir, orang yang ragu, itu ciri orang yang tidak beriman. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari? Makan, minum, dan pakai. Tapi ayat 32 akhir dikatakan, semuanya itu, Bapa pun mengetahui, engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, orang yang mendahulukan Tuhan akan menepis segala kekhawatirannya. Orang yang mendahulukan Tuhan akan menepis segala kekhawatirannya. Karena dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan pelihara saya. Maka besok saya akan melangkah dengan iman, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati hasil panen tahun ini. Tuhan akan memberkati apa yang akan saya kerjakan terlebih. Saya akan kerjakan selanjutnya dan selanjutnya. Itu orang beriman. Karena dia bilang, saya sudah mencari kehendak-Mu Tuhan. Tetapi kenyataan, kadang-kadang pun orang sudah mati-matian cari kehendak Tuhan, tapi kenyataan hidupnya masih berbanding terbalik. Apakah Tuhan belum memberkati? Tidak. Tuhan memberkati. Tuhan bilang, anakku, engkau belum siap untuk menerima berkat-berkat itu. Mungkin tujuanmu masih salah, ada yang masih keliru dalam tujuanmu, dalam pikiranmu, motivasimu masih salah. Ada hal yang perlu engkau kerjakan, ada hal yang perlu kamu rubah. Jadi Tuhan bilang, sabar anakku, aku belum mencurahkan berkat-berkat itu kepadamu, supaya engkau mengintrospeksi diri. Oleh sebab itu, firman Tuhan adalah benar, ya dan amin, tidak salah. Siapa yang mencari Tuhan akan diberkati. Orang yang mendahulukan Tuhan menepis segala kekhawatiran dalam hidupnya. Kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani daripada mata iman. Coba kalau kita melihat dengan mata iman, dengan yakin akan pemeliharaan Tuhan, kekhawatiran itu bisa kita tepis, kita bisa buang jauh-jauh, karena kita yakin Tuhan pelihara. Masa burung saja Tuhan pelihara, kita enggak. Itu orang yang melihat dengan mata iman. Kekhawatiran adalah beban yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Kekhawatiran adalah beban yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Sebaliknya, kita harus menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran itu kepada Kristus, karena Dia memelihara hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kekhawatiran itu Tuhan berkata, tinggal kita serahkan kepada Dia. Tidak perlu kita tanggung, serahkanlah kepada Dia. Dia akan pelihara hidupmu.
Karena dikatakan di Filipi 6 ayat 7, Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidupmu. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Dia akan menolong kita dengan cara Tuhan, dengan cara Allah yang ajaib. Dia menolong kita walaupun bukan dengan sesuai keinginan atau cara kita, tetapi Allah kalau menolong kita sesuai dengan cara Allah. Karena Allah tahu dengan cara itu yang terbaik untuk dirimu. Oleh sebab itu, Allah bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, tetangga kita, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun, Allah bisa memakai. Syaratnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menerapkan firman Tuhan ini. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah pelihara hidup kami. Kami yakin dengan sungguh-sungguh burung yang tidak berharga saja, yang dijual 2 ekor seduit, Tuhan pelihara. Apalagi kami manusia yang berharga di matamu Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami supaya kami boleh beriman kepadamu. Kami yakin, kami menjalani hari kami dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menolong, menopang, menyertai hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami dalam hidup ini, kami mengutamakan Engkau terlebih dahulu. Kami boleh mencari kerajaan dan kebenaran-Mu Bapa di surga. Kami memprioritaskan Engkau yang paling utama dan pertama dalam hidup kami. Terpuji Allah kami yang hidup, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.